Siapa yang belum sarapan? Ya, siapa yang belum sarapan? Sudah semua? Lanjut. Jadi, Bella, pembelajaran kita ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebaiknya kita membacakan doa dulu. Jadi, coba mana baju batiknya? Pakai dulu. Ya. Kayaknya harus dijaga ya. Jadi Pak Guru harus melihat kalau kita mau siap betul belajar harus betul-betul rapi. Semua perlengkapan harus dipakai. Ya, pakai baju dulu ya. Berarti belum siap untuk belajar. Karena belum Siap. tidak pakai baju. Berarti tidak pakai. Ya, harus rapi dulu ya. Baru kita mulai pembelajaran kita. Jadi, ya. Kalau tidak rapi enggak senang Pak Guru mengajar. Lagi kalau pakaian sembrono. Jadi kalau kita rapi itu sementara belajar, otomatis apapun pelajaran yang kita dapatkan itu pasti lancar masuk di pikiran kita. Ya? Ya? Jadi, baiklah, Pak Guru akan menunjuk salah satu teman kalian untuk memimpin doa. Siapa? Siapa yang mau? Coba kita. Ya. Berdiri siap. Bersalam kepada Bapak Guru. Duduk kembali, berdoa dimulai. Untuk langkah selanjutnya saya akan melihat siapa saja yang hadir. Kita lihat semua dulu. Mana Sul Padli? Kenapa? Saya capek. Kenapa? Bisa Pak, dan bohong. Sekolah? Bocor kepalanya ya. Iya Pak.
sembuh. Iya. Supaya dia juga ada di tempat ini untuk belajar bersama. Masih semangat? Mana semangatnya? Iya. Tepuk semangat. Ya, baiklah. Untuk materi pada pagi hari ini yaitu mengenai tentang hubungannya gotong royong, ya. Yang tahu arti dari gotong royong? Iya kak. Iya kak. Coba siapa yang tahu arti gotong royong? Coba. April. Ya, April. Coba. Iya. Iya, tepuk tangan. Itu adalah salah satu pekerjaan yang secara bersama-sama, ya. Kalau kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, siapa yang tahu? Dia coba. Akila. Saling membantu, kerjasama, komunitas, menghargai, dan menghormati. Iya, tepuk tangan. Jadi, baiklah kita masuk pada inti pembelajaran kita. Sebelum itu, mari kita saksikan dulu video yang Pak Guru tayangkan, ya. Kita saksikan, baru sebentar. Sesudah selesai video, kalian harus menanggapi atau bertanya apa yang dilakukan dalam video tersebut. Coba ya, saya cari dulu videonya. Oke. Cari dulu videonya.
Coba diperhatikan Bapak dari tajangan tadi bahwa kedudukan manusia itu sebagai makhluk sosial berarti manusia bagian dari masyarakat dan selalu membutuhkan interaksi serta kerjasama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau dia tidak berinteraksi, tadi kita saksikan video, ada yang berinteraksi dengan sesamanya dan ada yang tidak berinteraksi dengan sesamanya. Tentunya suatu saat akan ada penyesalan apabila mendapatkan suatu musibah. Ya, kita saksikan tadi filmnya. Nah, sekarang mari kita bergabung sama kelompok kita. Coba coba duduk ke depan. Kamu berdiri, lalu coba Aziz sama Faruk di depannya. Jadi bergabung semua. Kamu juga, kamu di depan sini. Dulu saya di depan untuk melanjutkan tugas yang akan Bapak berikan. Ke depan. Kamu Fadila di depan, kerjasama, kita kerjasama. Ya biar jadi sudah tahu kelompok. Ke depan, ke temannya. Yang ada ke temannya. Ambil kursi ini. Bermusyawarah tentang kedudukan manusia sebagai makhluk. Ya. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan kepada kalian tugas kelompok, yaitu mencari 5 fenomena yang terjadi dalam kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Ya. Coba silakan cari 5 fenomena yang ada dalam kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Coba sini semua bukunya, semua tulis cari kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Ya. Ingat nama kelompoknya ya. Jadi kelompok siapa tadi? Suku Bugis, suku Mujuk, suku Mandat, suku Bugis. Ya. Tulis nama kelompoknya. Jadi dicari 5 fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Coba kesini semua punya tulis.
cari, harus kerjasama. Bisa ulangi. Ya, Pak, ya, yang lain harus juga memberikan dorongan kepada temannya, memberikan saran apa kedudukannya. Yang lain, ya, bisa dicari di buku catatannya dia. Yang lain cari buku catatamu untuk menentukan 5 fenomena. Kalau ada permasalahan, ada kendala yang kalian hadapi, coba angkat tangan, nanti Pak Guru mengarahkan. Jadi tentukan dulu 5 fenomena, apa semua fenomenanya. Ya, baru dijelaskan setiap satu persatu. Jadi tentukan dulu fenomenanya. Bagus.
udah. Jadi saya minta sebentar satu orang mewakili kelompoknya untuk tampil ke depan. Ya. Bacakan hasil diskusi kalian atau hasil musyawarah kalian. Iya. Ya, namanya masing-masing dulu mencari ya. Opininya. Ya, sesudah itu ya, dasar adalah ya. Dulu.
waktu 2 menit lagi. Iya.
di dalam. Ya. Ya, kalau sudah ya? Iya, Pak. Ya. Jadi setelah selesai kita melakukan musyawarah tentang mengenai masalah kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, kalian akan mengemukakan pendapat kalian di depan bentuk ide dan gagasannya di depan kelas, ya. Jadi saya minta kelompok siapa yang duluan, siapa yang mau? Katakan. Siapa yang mau duluan mengungkapkan pendapatnya, gagasannya? Baik, iya, kelompok Bugis, orang berani, ya, iya, tangan. Jadi, dan supaya nanti kan ngomong ada kita, ya. Berbeda dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Antara lain adalah gotong royong, saling membantu, interaksi sosial, kerjasama dalam kelompok, dan memiliki rasa empati dan simpati. Integrasi. 1. Gotong royong. Ingat, gotong royong adalah membantu kerjasama di masyarakat untuk mencapai tujuan bersama seperti membangun jembatan, memperbaiki rumah, atau membersihkan lingkungan. 2. Membantu manusia sebagai makhluk sosial, memiliki kecenderungan untuk saling membantu baik dalam membantu fisik maupun emosional. 3. Interaksi sosial. Manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sosial dan psikologisnya, seperti berkomunikasi, bertukar informasi, dan membangun hubungan. 4. Kerjasama dalam kelompok. Manusia cenderung hidup berkelompok dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, seperti dalam beberapa kelompok studi atau organisasi. 5. Memiliki rasa empati dan simpati. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain, serta memiliki rasa simpati untuk membantu orang lain, orang yang membutuhkan. Iya, tepuk tangan. Jadi untuk kelompok yang tadi tampil, menurut mereka ada 5 fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, yaitu yang pertama gotong royong, saling membantu, interaksi sosial, kerjasama dalam kelompok, dan memiliki rasa empati dan simpati. Iya. Yang lagi kelompok Apa, Pak? kelompok
Ya, naik. Silakan. Ya, silakan naik. Lima fenomena yang menunjukkan manusia sebagai makhluk sosial. 1. Gotong royong. 2. Rasa empati dan simpati. 3. Saling membantu. 4. Menjaga hubungan baik. 5. Aktif dalam organisasi masyarakat. 1. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang erat antara individu dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, seperti membantu membangun rumah, panen, atau melakukan kegiatan sosial lainnya. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain untuk mencapai tujuan yang lebih besar. 2. Rasa empati dan simpati. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, sedangkan simpati adalah perasaan peduli dan perhatian terhadap penderitaan orang lain. Kedua perasaan ini mendorong manusia untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama, menunjukkan ketergantungan sosial dan rasa memiliki. 3. Saling membantu. Bantuan antara individu adalah bentuk nyata dari interaksi sosial, di mana manusia saling mendukung dan membantu dalam memenuhi kebutuhan dan tujuan hidup masing-masing. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup mandiri dan membutuhkan dukungan dari orang lain. 4. Menjaga hubungan baik. Menjaga hubungan baik dengan orang lain, seperti tetangga, teman, dan anggota masyarakat, adalah penting untuk menciptakan lingkungannya sosial yang harmonis dan nyaman. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak hanya membutuhkan bantuan, tetapi juga membutuhkan interaksi dan hubungan sosial yang positif. 5. Aktif dalam organisasi masyarakat. Berpartisipasi dalam organisasi masyarakat seperti kelompok tani, organisasi non-pemerintah, atau organisasi lainnya menunjukkan bahwa manusia memiliki keinginan untuk berkontribusi pada masyarakat dan mencapai tujuan bersama. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak hanya membutuhkan bantuan, tetapi juga ingin berkontribusi dan terlibat dalam kehidupan sosial. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Jadi, kelompok Maudy tadi mengatakan bahwa 5 fenomena, yaitu yang pertama sama dengan kelompok 1 tadi, kelompok Bugis, yaitu gotong royong. 2. Simpati dan empati. 3. Saling membantu. 4. Menjaga hubungan baik. 5. Aktif dalam organisasi masyarakat. Iya, sangat bagus didapat oleh fenomenanya. Jadi selanjutnya saya persilakan kepada kelompok apa? Kelompok Bugis. Naik. Iya, silakan.
untuk kelompok suku Bugis tadi mengatakan bahwa 5 fenomena yang terjadi antara lain gotong royong, saling membantu, interaksi sosial, kerjasama dalam kelompok, memiliki rasa empati dan simpati. Jadi baiklah, setelah kalian tampil semua ke depan, tampil semua tadi di depan, jadi tentu kalian sudah tahu semua atau kalian akan memberikan analisis dan pendapat tentang mengenai masalah kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, siapa yang tahu analisis tentang atau analisis atau pendapat tentang kedudukan manusia sebagai makhluk sosial? Nah, dicoba. Tidak. Manusia sebagai makhluk sosial. Ya. Saya percaya bahwa kehidupan manusia sebagai makhluk sosial harus diakui dan dihargai karena interaksi sosial adalah fondasi penting bagi kehidupan manusia dan masyarakat. Iya, pendapatmu. Ya. Analisisnya apa? Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial sangat penting karena interaksi sosial yang mengaruhi perkembangan pribadi dan masyarakat secara keseluruhan. Iya, tepuk tangan. Kita mengenai masalah perkembangan manusia secara utuh. Yang lain, siapa lagi? Coba, April. Apa tadi? Analisis adalah kebutuhan ya. Iya, tepuk tangan untuk ada pendapatnya? Iya. Jadi baiklah, saya akan menjelaskan kembali tentang mengenai masalah fenomena secara umumnya bahwa kedudukan manusia sebagai makhluk sosial menunjukkan bahwa manusia adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat dan selalu membutuhkan interaksi antara sesama. Jadi tanpa berkelompok, tanpa ada interaksi dengan orang lain, tentu kita tidak dapat hidup secara sendiri-sendiri. Nah, apabila kita dikena musibah di tengah jalan, ya, lantas tidak ada orang lain yang melihat, tentu kita tidak akan bisa selamat untuk dapat naik apabila kita sudah jalan tanpa ada yang melihat. Olehnya itu, tanpa orang lain, tanpa interaksi dengan orang lain, kita tidak bisa melakukan sendiri-sendiri atau secara individu. Coba diperhatikan contoh kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, diantaranya saling membantu. Contohnya saling membantu. Bagaimanakah pekerjaan itu dapat kita lakukan kalau kita sendiri saja? Misalnya kita mau disuruh mendorong mobil mogok. Apakah kita sendiri mampu untuk mendorong? Itu harus diawali dengan bersama atau orang lain. Nah, yang kedua kerjasama.
Kerjasama dalam proyek atau pekerjaan, manusia akan bekerja sama dengan orang lain seperti berbicara, berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Nah, saya tanya dulu. Ada yang tahu perbedaan antara saling membantu dengan kerjasama? Antara saling membantu dengan kerjasama. Ada yang tahu perbedaannya? Saling membantu atau kerjasama? Saling membantu adalah ketika seseorang sakit atau membutuhkan bantuan manusia lain biasanya akan memberikan bantuan, sedangkan kerjasama dalam proyek atau pekerjaan manusia akan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Iya, tepuk tangan. Jadi kalau bantuan itu saling membantu itu dikerjakan oleh manusia atau masyarakat di sekitarnya, ya. Sedangkan kerjasama itu melalui proyek. Biasa kita kerjasama proyek, ya. Pengen magang itu juga satu kerjasama, ya. Kalau pergi di magang tidak ada yang bisa, kita tidak mungkin mampu untuk memutar sendiri atau mengambil dari sendiri. Itu ada bantuan kerjasama dengan orang lain. Itulah hakikatnya bahwa kehidupan manusia sebagai makhluk sosial sangat dibutuhkan. Jadi setelah saya melihat tadi hasil kelompok kalian mengenai musyawarah kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang kalian sajikan ke depan tadi, coba mana suaranya kelompok Manda mau yuk? Ya, kelompok Manda. Ya, kelompok ini. Saya apresiasikan bahwa yang aktif saya lihat. Yang pertama adalah kelompok Mamuju. Ya, yang kedua Bugis. Yang terakhir adalah kelompok Manda. Ya. Kenapa begini? Masih semangat? Jadi baiklah untuk hari ini sampai di sini saya dulu pelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan dapat bermanfaat dan sekaligus dapat membawa kalian untuk menjadi manusia yang mempunyai jiwa sosial. Jadi olehnya itu saya minta kepada kalian coba kembali ke tempatnya semua, ya. Mulai kembali tempat.
Sekian, keluar duluan.